Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas panduan cara login ke THEUT. Oke, langsung saja ke yang pertama. Oke, untuk yang pertama, buka browser Anda di komputer Anda, kemudian tulis link theut.ac.id. Maka halaman aplikasi THEUT akan terlihat seperti ini. Di sini ada tata tertib peserta UAS THE tidak diperbolehkan atau tidak dapat menerima naskah UT. Di sini ada tata tertibnya. Oke. Untuk kemudian setelah muncul ini, maka kalian klik tombol masuk, tapi harus centang dulu saya setuju. Di sini dijelaskan pada halaman UT, Anda dapat melihat tata tertib, silakan baca. Oke. Setelah kalian mengklik masuk, maka kalian akan ditampilkan seperti gambar ini. Klik kotak setuju. Oke. Tadi sudah. Nah, sekarang kalian harus login ke THEUT-nya. Cara loginnya di sini sudah dijelaskan. Untuk username-nya itu NIM Anda. Ini diisikan. Untuk password-nya itu isikan password dengan tanggal dan bulan dan tahun lahir Anda. Kemudian isikan captcha. Oke. Nah, jika NIM Anda atau tanggal lahir Anda salah, kalian cek di KTPU, kartu UAS, udah benar atau belum. Nah, isikan yang sesuai di KTPU tersebut. Oke. Nah, jika Anda menjadi panitia pilkada, maka kalian centang ini. Jadi ketika kalian login, nanti akan ditampilkan seperti ini. Jika kalian menjadi panitia, ini centang oke, yes. Kalian juga harus mengunggah nah, mahasiswa yang melakukan pendanaan wajib melampirkan tugas pilkada. Jadi kalian itu bisa yang tanggal 9 Desember itu bisa ditunda dulu. Tapi syaratnya harus ada tugas panitia pilkada. Jadi kalian ntar diunggah tugasnya di sini. Nah, jika mahasiswa mengunggah surat tugas, maka status pada mata kuliah pada tanggal yang dipilih berubah menjadi tunda. Ini contohnya. Nah, statusnya akan begini, tunda. Tapi ini khusus yang pilkada. Ya, bagaimana jika yang tidak mengikuti? Oke, jika setelah login maka mahasiswa memilih tidak pada notifikasi penundaan ujian THE, maka mahasiswa dapat melihat dashboard. Oke. Nah, kalau kalian tidak mengikuti panitia pilkada, kalian centang tidak tadi, nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalian ini unduh supaya kalian mengerti bagaimana tata cara THEUT-nya yang lebih lengkap. Sini ada yang untuk S1 dan S2, di sini juga ada untuk S3. Nah, untuk langkah-langkahnya mengunduh soal, cover BJU, dan surat pernyataan di THEUT. Kedua, mengisi dan menandatangani identitas pada cover BJU yang benar. Ketiga, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
Keempat, mengunggah cover BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam dan maksimal 6 jam setelah unduh soal dalam bentuk satu file. Kelima, mengikuti UAS. THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU. Kemudian untuk loginnya, tata cara login ke HOT. Jadi kalian harus login dengan NIM Anda, terus passwordnya tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Nah, jika Anda mengikuti panitia pilkada, kalian bisa menyerahkan surat tugasnya supaya mata kuliah yang bentrok dengan surat dengan pilkada bisa yang pertama yang tadi udah saya sampaikan, harus login dulu. Kemudian di sini ada mata kuliah ujian, ini diklik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kedua, pada kolom informasi telah disediakan beberapa tombol untuk mengunduh download atau file BJU baik umum maupun khusus. Jadi di sini ada BJU umum dan BJU khusus. Nah, di sini juga ada informasi soal dikerjakan pada buku ujian BJU yang dapat diunduh menggunakan BJU umum. Jadi kita hanya BJU umum saja. Jika ada yang untuk BJU khusus, silakan download. Nah, file harus diunduh dapat dicetak lalu dilengkapi isiannya, ditandatangani pada surat pernyataan kejujuran. Ketiga, gabungkan kesemuanya, surat cover, surat pernyataan, dan jawaban ujian dalam satu file maksimal 2 MB. Nah, kalian nanti pas mengunggahnya, menguploadnya, nanti kalian itu harus halaman dalam satu file itu ada 3, yaitu cover BJU, kedua surat pernyataan, lalu jawaban Anda. Jawaban Anda bisa dikerjakan di kertas HPS, nanti diupload atau di Word langsung bisa. Tapi biasanya untuk yang matematika yang memerlukan pemotretan yang lebih gitu, yang rumus-rumus yang ribet, kalau di Word bisa ditulis tangan lalu di scan. Nah, nanti ini untuk BJU umum, klik ini nanti akan terunduh. Nah, ini BJU umumnya ini. Nah, ini dalam bentuk Word. Nanti ada ini diisi nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, kode mata kuliah, nama program studi, nama UPBJJ, hari, tanggal, pas. Nanti jangan lupa di tanda tangan. Nah, selanjutnya untuk BJU khusus. Nah, selanjutnya cara untuk BJU khusus mata kuliah tertentu, itu silakan Anda pilih dan klik tombol oranye. Misal BJU XI 4101. Nah, maka file BJU khusus akan secara otomatis akan terunduh ke komputer dengan nama file bjt underscore x xi 4101 dalam format PDF. Nah, ini untuk BJU khusus. Nah, sekian cara mendownload BJU. Yang jelas tadi download BJU-nya, terus kalian ketika upload, kalau udah beres pengerjaannya, nanti ketika diupload itu urutannya BJU, surat pernyataan, lalu
jawaban Anda. Kita akan membahas bagaimana cara mengunduh soal di THEUT. Langsung saja. Yang pertama, melalui halaman dashboard aplikasi THE, silakan pilih dan klik menu mata kuliah ujian. Kemudian akan muncul dan dapat dilihat pada halaman list mata kuliah berupa kolom informasi dan detail mata kuliah. Yang kedua, pada kolom informasi silakan Anda baca dan pahami. Yang pertama, soal dikerjakan pada buku jawaban ujian yang dapat diunduh menggunakan tombol BJU umum. Mata kuliah dengan BJU khusus dapat diunduh pada tombol sesuai dengan kode mata kuliahnya. Kedua, file hasil unduh dapat dicetak lalu dilengkapi isiannya, serta diberikan tanda tangan pada surat pernyataan kejujuran akademik. Kemudian, gabungkan kesemuanya, cover, surat pernyataan, dan jawaban ujian dalam satu file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Klik tombol reload untuk memperbaharui tampilan layar, atau jika tombol unduh tidak tampil, atau apabila terjadi kesalahan unduh soal. Ini untuk informasinya. Untuk nomor 3, pada kolom tabel data list mata kuliah juga tertera detail data berupa NIM dan nama lengkap Anda sesuai tombol serta tombol reload. Kemudian terdapat tabel data mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode waktu ujian, tanggal ujian, soal sampai unduh soal sampai unduh awal unduh sampai dengan status. Oke, ini untuk lihatnya. Jadi kalian nanti disuruh di sini unduh, nanti ini tercatat ketika Anda mengunduh misalkan tanggal jam 14, di sini ada tanggal jamnya. Nah, di sini juga ada. Nanti di sini nanti kalian tercatat juga pas penguploadan di sini Anda. Nah, di sini juga statusnya akan terlihat apakah Anda sudah menguploadnya atau belum. Nah, tombol unduh pada kolom unduh soal akan muncul dan aktif apabila sudah masuk kode waktu dan tanggal ujian untuk masing-masing mata kuliah. Jadi kali ini sudah ada list-list mata kuliah Anda semuanya, tapi ketika misalkan kalian hari Sabtu, misalkan ini filsafat bisnis, yang muncul akan filsafat bisnis doang. Nah, yang lainnya nanti ketika waktunya sudah tiba. Ini perlu dicatat batas waktu unduh soal untuk masing-masing mata kuliah sesuai dengan kode waktu dan tanggal ujian yaitu 00 sampai 21. Nah, ini untuk download. Tapi untuk mengupload nanti 0300 sampai 2400. Pilih dan klik tombol unduh pada salah satu mata kuliah. Nah, nanti kalian disuruh unduh. Nah, di sini akan ini tombol ini klik, nanti soalnya akan ke download. Nanti juga akan tercatat di sini waktunya. Jadi kalian bisa tahu kapan harus uploadnya jika lupa. Oke. Nah, di sini ini awal unggah. Nah, di sini akhir unggah. Nah, di sini telah unduh. Nanti statusnya di sini akan ada. Nah, jika ini statusnya gagal atau kalian menolak gagal, kalian refresh aja si browsernya. Jika telah melakukan proses unduh soal pada salah satu mata kuliah, maka tombol unduh pada kolom unduh soal mata kuliah yang lain tidak akan muncul atau aktif untuk tanggal ujian yang sama.
tombol unduh akan kembali muncul atau terlihat apabila Anda telah selesai melakukan proses upload BJU atau kolom status THE. Nah, jadi kalian misalkan ada 2 mata kuliah di di satu hari itu. Jadi kalian harus bisa mengatur waktunya. Jadi yang pertama misalkan filsafat bisnis itu dikerjakan di jam 6 sampai jam 12. Nah, di sini kalian dari yang untuk ekonomi Indonesia itu dikerjakan di jam 12 atau jam 1-an sampai jam 7 lebih. Jadi kalian harus bisa memutar waktu. Yang penting 24 jam itu harus sudah beres meskipun 2 mata kuliah. Tombol unduh untuk mata kuliah lain juga akan otomatis muncul. Jadi kalian tidak bisa mendownload dua soal langsung. Jadi ketika Anda upload salah satunya, oke, mana salah. Nah, ketika Anda mendownload salah satu, nanti yang ini juga akan hilang. Nanti ketika Anda sudah upload, nanti ketika kalian sudah upload, nah, ketika kalian sudah upload atau unggah setelah selesai unggahnya jawaban yang filsafat ini, nanti, nah, yang ini akan muncul kembali. Nanti kalian langsung kerjakan lagi. Silakan Anda buka soal file yang telah terunduh untuk melihat dan mencocokkan soal berdasarkan kode dan mata kuliah masing-masing. Oke, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Nah, sudah selesai cara untuk mendownload soal di THE. Kita akan membahas bagaimana cara mengunggah atau mengupload BJU kalau sudah selesai. Oke, yang pertama kalian harus cara biasa melalui halaman dashboard aplikasi THE. Silakan klik mata kuliah ujian. Nanti akan muncul kayak gini. Nah, jika kalian sudah menulis soal, di sini ada tombol unggah. Oke, klik tombol unggah pada kolom BJU unggah. Jika belum memasuki awal unggah BJU, maka akan muncul maaf, unggah jawaban akan dibuka pada. Nah, jadi kalian kan batas waktunya itu 3 jam. Jadi ketika kalian belum 3 jam, misalkan kalian mendownload soalnya itu jam 6, jam 7 kalian sudah selesai, nah itu tidak bisa diunggah. Nanti tunggu 3 jam dulu. Ketika sudah memasuki waktu awal unggah, silakan upload, pilih, dan klik tombol unggah sesuai kode mata kuliah. Oke, di sini ada filenya, tinggal klik. Nah, kalian pilih mata kuliahnya. Ini file yang kalian mau upload. Oke, silakan Anda cari dan pilih file BJU yang juga pastikan sudah dalam format PDF. Nah, kalian harus mengupload file itu dalam bentuk PDF, terus maksimalnya 2 MB, dan jangan lupa ini cover BJU. Di dalam satu file itu ada cover BJU, surat pernyataan kejujuran, lembar BJU. Oke. Kemudian akan muncul pop-up pesan konfirmasi. Ya, Anda yakin akan mengunggah file ini? Oke. Di sini nanti ketika kalian mengunggah ini, klik OK.
Bila file BJU telah terunggah, maka akan muncul pop-up sukses, silakan dicatat kode. Nah, kalian ketika sudah mengupload jawaban, kalian akan diberi kode ini. Fungsinya apa? Nah, fungsi ini ketika kalian mau merevisi ujian jawaban Anda, ini harus ada kode ini. Oke, nah, jadi merupakan kode unik berupa angka yang harus wajib Anda simpan dengan baik dan jangan sampai lupa, guna dibutuhkan pada saat ingin melakukan proses revisi atau mengganti file BCU. Nah, jadi kalian catat ini, nanti kalian bisa merevisi jawaban Anda, tentunya sebelum 6 jam itu. Oke. Pilih dan klik tombol OK. Maka otomatis file BJU akan tersimpan atau terunggah dan akan kembali ke halaman BJU. Kemudian silakan klik tombol tampilkan file untuk memastikan file BJU yang telah Anda unggah sesuai. Oke, ini jadi kalian klik tombol tampilkan file, nanti lihat apakah sudah sesuai atau belum. Oke, kemudian klik kembali untuk menutup halaman BJU. Nanti kalian langsung kembali ke sini lagi. Oke, di sini sudah jelas. Ini waktu unduh kalian soal, unggah, kemudian ini telah diunggah. Ini statusnya sudah berubah. Nah, ini catatan-catatan yang tadi. File yang diunggah harus lengkap. Dalam satu file terdiri dari cover BJU, surat pernyataan kejujuran akademik, dan nomor BJU. Batas waktu awal atau mulai proses unggah BJU yaitu minimal 3 jam. Terhitung setelah waktu unduh dimulai. Batas waktu akhir unggah BJU yaitu maksimal 6 jam. Terhitung setelah waktu unduh soal dimulai. Untuk jenis filenya itu PDF. Terus batas maksimal kapasitas atau ukuran file BJU yang akan diunggah. Oke, ini untuk S1 atau S2 2 MB, untuk S3 itu 5 MB, untuk video 50 MB. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mendownload BJU atau buku jawaban ujian di HEUT. Oke, yang pertama, yang tadi udah saya sampaikan, harus login dulu. Kemudian di sini ada mata kuliah ujian. Ini diklik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kedua, pada kolom informasi telah disediakan beberapa tombol untuk mengunduh dan download atau file BJU baik umum maupun khusus. Jadi di sini ada BJU umum dan BJU khusus. Nah, di sini juga ada informasi soal dikerjakan pada buku ujian BJU yang dapat diunduh menggunakan BJU umum. Jadi kita hanya BJU umum saja. Jika ada yang untuk BJU khusus, silakan download. Nah, file harus diunduh dapat dicetak lalu dilengkapi isiannya, ditandatangani pada surat pernyataan kejujuran. Ketiga, gabungkan kesemuanya, surat cover, surat pernyataan, dan jawaban ujian dalam satu file, maksimal 2 MB. Nah, kalian nanti pas mengunggahnya, menguploadnya, nanti kalian itu harus halaman dalam satu file itu ada 3, yaitu cover BJU, kedua
surat pernyataan, lalu jawaban Anda. Jawaban Anda bisa dikerjakan di kertas HPS, nanti di-upload atau di Word langsung bisa. Tapi biasanya untuk yang matematika yang memerlukan pemotretan yang lebih gitu, yang rumus-rumus yang ribet, kalau di Word bisa ditulis tangan, lalu di-scan. Nah, nanti ini untuk meja umum klik. Ini nanti akan terunduh. Nah, ini meja umumnya ini. Nah, ini dalam bentuk Word. Nanti ada ini diisi nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, kode mata kuliah, nama program studi, nama UPBJJ, hari tanggal pas. Nanti jangan lupa di tanda tangan. Nah, selanjutnya untuk BJU khusus. Nah, selanjutnya cara untuk BJU khusus mata kuliah tertentu. Itu silakan Anda pilih dan klik tombol oranye. Misal BJU XI 4101. Nah, maka file BJU khusus akan secara otomatis akan terunduh ke komputer dengan nama file bjt underscore x xi 4101 dalam format PDF. Nah, ini untuk BJU khusus. Nah, sekian cara mendownload BJU. Yang jelas tadi download BJU-nya. Terus kalian ketika upload, kalau udah beres pengerjaannya, nanti ketika diupload itu urutannya BJU, surat pernyataan, lalu jawaban Anda. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.